Pada awal film diperlihatkan seorang pria yang sedang mengingat kenangan masa lalu bersama teman-temannya. Pria ini bernama Brahma. Tidak lama dari itu seorang wanita datang dan ingin meminta tolong kepada Brahma untuk menanyakan kepada bos mereka kapan mereka akan mendapatkan bonus gajian. Karena kasihan melihat temannya yang sedang kesulitan, Brahma langsung menanyai bosnya. Dan tidak lama dari itu si bos langsung memarahi Brahma dengan alasan omset di pekerjaan mereka sedang turun dan alhasil mereka tidak bisa mendapatkan bonus mereka. Saat Brahma sedang dimarahi, wanita tadi masuk karena ada yang harus ditandatangani oleh bosnya. Sehabis mentandatangani, entah apa yang dipikirkan si bos, dia memukul punggung wanita itu. Sempat tidak terima karena temannya diperlakukan tidak pantas, Brahma langsung memukul bosnya sendiri. Di sisi lain terdapat 3 orang yang sedang duduk dan mengobrol, dan kita difokuskan kepada seorang pria yang bernama Aaron. Dia adalah sahabat Brahma. Pada saat itu Aaron ditelepon dengan Brahma bahwasannya Brahma sedang di kantor polisi karena memukul bosnya sendiri, dan Aaron pun meminta izin kepada pacarnya yang bernama Josephine untuk pergi melihat Brahma. Saat tiba di kantor polisi, Aaron memohon kepada petugas di sana untuk membebaskan Brahma. Petugas di sana pun bilang kepada mereka bahwa hanya ada satu cara untuk membebaskan Brahma, yaitu kalau yang membuat laporan mau mencabut laporannya. Dengan kekayaan yang dimiliki Aaron, dia langsung membeli perusahaan Brahma agar bisa mencabut laporannya. Dan akhirnya Brahma pun bebas. Saat sudah bebas, Brahma dan Aaron merencanakan untuk melakukan perjalanan motor. Scene pun langsung berpindah kepada seorang pria yang sedang berolahraga. Dia adalah Charles, salah satu sahabat dari Brahma dan juga Aaron. Saat selesai olahraga, tiba-tiba Brahma dan Aaron datang ke rumahnya. Niat Brahma dan Aaron adalah untuk mengajak Charles ikut bersama mereka untuk melakukan perjalanan motor dari Jakarta menuju ke Bali. Pada awalnya Charles menolak karena takut istrinya tidak mengizinkannya. Karena tidak enak menolak ajakan sahabatnya sendiri, akhirnya Charles pun ikut bersama mereka. Sehabis mengajak Charles, tidak lupa mereka mengajak sahabatnya satu lagi, yaitu David. Pada saat itu, David sempat menolak. Aaron tahu alasan kenapa David menolak ajakan mereka, yaitu David tidak punya uang. Aaron pun bilang kepada David kalau masalah uang biar dia yang bayarin. David tanpa berpikir panjang pun langsung mau ikut bersama mereka. Malam hari pun tiba. Brahma dan Aaron sudah tiba di tempat mereka kumpul, tetapi David dan Charles belum datang. Dan tidak lama dari itu David pun tiba. Tinggal menunggu Charles yang tidak kunjung datang. Di sisi lain, Charles sedang membujuk istrinya agar bisa diizinkan. Singkat cerita, dia pun diizinkan oleh istrinya, dan Charles pun tiba di tempat mereka kumpul. Akhirnya, keempat sahabat ini memulai perjalanan mereka. Jika kalian ingat pada awal film saat Brahma mengingat kenangan masa lalu bersama temannya itu adalah mereka bertiga, yaitu Aaron, Charles, dan juga David. Besok pagi pun tiba. Sesampai di Garut, mereka singgah untuk istirahat. Saat sedang istirahat, ada segerombolan pria yang mencurigakan. Segerombolan pria itu terlihat seperti penjahat dan menghampiri mereka. Mereka pun takut, tetapi dugaan mereka salah. Segerombolan pria itu ternyata tidak ada niat jahat dan hanya ingin melihat motor David yang bermasalah. Dan mereka pun saling mengobrol dan berteman baik. Dan malam hari pun tiba. Saat itu Charles kebelet buang air besar dan mereka mampir di tempat yang salah. Tempat itu ternyata tempat untuk melakukan hal-hal yang aneh. Dan karena Charles sudah tidak tahan untuk buang air besar, dengan terpaksa mereka pun mampir dan menginap di situ. Dan pagi pun tiba. Saat mau melanjutkan perjalanan mereka, Aaron ditelepon oleh mamanya. Pada saat itu mama Aaron tahu kalau Aaron menginap di tempat yang salah. Dan Aaron pun heran kenapa mamanya bisa tahu. Ternyata mamanya Aaron membuka log kartu kreditnya dengan alasan kalau mamanya Aaron khawatir dengan keselamatannya. Dan dia juga mengirim orang buat menjaga Aaron. Tetapi orang itu tidak terlihat oleh mereka. Karena tidak mau membuang waktu, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sesampai di kota Banjar, Aaron mampir ke ATM untuk mengambil uang. Dan saat selesai mengambil uang,
dia langsung membuang HP-nya ke tong sampah. Lantas Brahma, David, dan juga Charles dengan heran bertanya kepada Aaron kenapa HP-nya dibuang. Aaron dengan singkat pun berkata agar tidak dilacak. Dan tidak lama dari itu dia juga membuang kartu ATM-nya, dan dengan alasan yang sama, agar tidak dilacak. Padahal kata David, kalau kartunya tidak dipakai, itu tidak akan kelacak. Dan setelah itu mereka pun tertawa melihat tingkah Aaron. Saat malam hari mereka mampir di suatu tempat untuk beristirahat. Dan pada waktu itu Aaron curhat bahwasanya dia tidak mau menikah dengan pacarnya yaitu Josephine karena orang tuanya, tetapi dia ingin menikah karena dirinya sendiri. Ya udah deh, pada saat itu mereka bertiga pun menasihati Aaron agar pernikahannya tidak dibatalkan. Hari demi hari mereka lalui dengan bermain, bercanda, dan tertawa bersama-sama. Sampai suatu hari saat mereka sedang makan, seorang wanita menghampiri mereka. Ternyata dia adalah pacar Brahma yang bernama Eva. Eva memang sudah merencanakan datang ke tempat mereka karena hari itu adalah hari anniversary mereka berdua. Dan di saat itu juga Eva ingin ikut bersama Brahma. Pada awalnya Brahma sempat menolak karena tidak ada pilihan lain. Akhirnya mau gak mau Brahma pun menyetujui Eva ikut bersama mereka. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di malam hari mereka berkemah di salah satu tempat. Saat sedang menyalakan api, ada salah satu wanita datang ke tempat mereka dan ingin meminjam korek api. Wanita ini bernama Faye. Aaron dengan cepat pun langsung meminjamkan koreknya. Mereka berkenalan dan menjadi sangat dekat. Mereka mengobrol dan saling tertawa bersama. Di saat itu ada notif yang berbunyi dari handphone Aaron. Ternyata itu adalah Josephine yang menghubunginya. Faye pun tahu ternyata Aaron sudah bertunangan. Pada saat itu Faye menasihati Aaron bahwasannya jika sudah bertunangan, Aaron harus mampu menjaga hatinya. Saat itu Aaron langsung balik ke teman-temannya. Alih-alih suasana bertambah baik, Aaron langsung membuat Eva dan Brahma bertengkar karena kesalahpahaman. Keesokan harinya, David mencoba memperbaiki masalah Eva dengan Brahma. Di situ Brahma melihat kedekatan mereka berdua yang membuat Brahma cemburu. Jelas itu juga salah paham, karena niat David hanyalah memperbaiki masalah Brahma dan Eva. Di saat David menghampiri Brahma, di situ Brahma langsung marah kepada David dan mencoba memukulnya. Dan untungnya ada Eva yang memisahkan pertengkaran mereka. Eva jelas tidak suka dengan tingkah Brahma yang sangat kekanak-kanakan, dan Eva memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanannya. Setelah itu Brahma, Aaron, David, dan juga Charles pun tidak mau membuang waktu dan langsung melanjutkan perjalanannya. Mereka pun mampir di suatu tempat untuk makan. Di situ terlihat kalau Brahma dan juga David masih belum berbaikan. Saat selesai makan, ban motor milik Aaron bocor. Mereka pun memikirkan solusi untuk memperbaiki ban motor Aaron. Tiba-tiba ada pria misterius menghampiri mereka. Ternyata dia adalah Gamal, yaitu teman SMA mereka. Dan temannya bernama Hardy. Saat itu, Gamal mengajak mereka untuk nongkrong di tempat biasa dia kumpul. Dan motor Aaron yang bocor diurus oleh Hardy. Karena mereka punya waktu luang, akhirnya mereka menyetujui untuk ikut bersama Gamal. Di saat itu bukannya situasi membaik. Pertengkaran Brahma dan David makin parah sehingga membuat kericuhan. Saat Brahma mau memukul David, pukulannya malah terkena Charles yang membuat Charles terjatuh. Singkat cerita, Charles yang kesal melihat tingkah Brahma dan David pun memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanannya. Saat itu Gamal menawarkan bantuannya untuk mengantar David pulang dan motor Charles diurus oleh Hardy. Dan akhirnya Charles pun pulang. Tidak lama sejak Charles pulang, masalah baru datang kepada mereka, yaitu motor Aaron yang diperbaiki oleh Hardy tidak kunjung sampai. Mereka mulai mencurigai Hardy dan Gamal. Di saat itu ada orang yang mencurigakan. Orang itu adalah orang suruhan Hardy untuk mengambil motor Aaron. Mereka mulai mengikutinya. Di saat orang itu berhenti, mereka mulai memergokinya dan menanyainya. Orang itu cuma bilang kalau dia melakukan semua ini karena disuruh Hardy. Dan mereka pun menanyai keberadaan Hardy. Mereka pun berhasil menemukan keberadaannya. Saat itu Hardy sedang menyiksa Charles yang tadi baru saja diantar pulang oleh Gamal. Mereka menghampiri Hardy, dan di situ juga ada Gamal. Ternyata semua ini adalah rencana Gamal.
Gamal melakukan ini semua karena mereka berempat dulu sewaktu SMA pernah membulinya. Mereka pun tahu kenapa Gamal melakukan semua ini, yaitu untuk membalaskan dendamnya. Mereka sudah mencoba meminta maaf kepada Gamal, tetapi Gamal sudah terlalu kesal dengan mereka, dan perkelahian pun tidak bisa dihentikan. Saat itu Brahma dan David yang tadinya bertengkar pun saling membantu. Aaron juga berhasil membawa Charles, dan mereka pun berhasil kabur dari situ dan melanjutkan perjalanannya. Saat sedang di kapal yang menuju ke Bali, Brahma dan David pun akhirnya berbaikan. Sesampainya di Bali, mereka pun bersenang-senang dan merayakan keberhasilan mereka, dan juga merayakan pernikahan Aaron dengan Josephine. Tetapi sayang kebahagiaan mereka itu tidak berlangsung lama, karena ternyata Gamal masih mengejar mereka. Terjadi perkelahian lagi di situ. Mereka berempat kalah. Wajar saja mereka berempat kalah, karena anak buah Gamal yang terlalu banyak dan kuat. Saat mereka sudah pasrah, ada seseorang turun dari mobil dan memanggil Aaron. Ternyata dia adalah orang suruhan mamanya Aaron untuk menjaganya. Dia adalah Mang Ujang. Pada awalnya Mang Ujang tidak mau berkelahi, tetapi karena terpaksa, Mang Ujang pun melawan semua anak buah Gamal, termasuk Gamal sendiri. Dan Mang Ujang berhasil memukul mundur mereka. Karena Gamal dan anak buahnya sudah mundur, Aaron, Charles, David, dan juga Brahma pulang, karena besok adalah hari pernikahan Aaron. Dan akhirnya hari itu pun tiba. Aaron datang telat di pernikahan itu. Josephine melihat Aaron berlari untuk memulai pernikahannya. Pernikahan itu pun selesai dan berjalan dengan lancar. Film berakhir di saat Brahma dan Eva saling berbaikan. Charles dan istrinya pun bertemu kembali, dan juga David yang mungkin menemukan pujaan hatinya. Film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah persahabatan tidak perlu saling mengerti, karena sahabat akan saling menerima hal yang tak bisa dimengerti.